Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat pagi sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil program Guru Keliling belajar di hari ini bersama Fitra Julia. Sahabat, selama pandemi COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Dan RRI hadir menginisiasi program belajar di radio untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang terhambat jaringan internet dan perangkat lainnya. Maka program Guru Keliling inilah sebuah program edukasi khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. RRI juga hadir bersama Bapak, Ibu Guru, dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran di radio. Sahabat, ini dia Guru Keliling belajar di RRI. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, hari ini Fitra Julia berkesempatan untuk mengetahui proses belajar mengajar secara langsung di program Guru Keliling. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI untuk edisi hari ini. Fitra tidak sendiri, sahabat, di ruangan ini ada Ibu Ajeng Dewayanti SPD dan juga ada Kakak Seruni Indah Lestari. Indah Lestari. Dan hari ini kesempatan banget, dan ini memang sudah waktunya untuk belajar setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 siang. Dan Bu Ajeng, kalau kita boleh tahu, nanti kita mau belajar mata pelajaran apa? Oke, untuk hari ini kita belajar mengenai matematika ya. Matematika itu banyak ya materinya, dan kali ini saya berkesempatan untuk mengajari murid saya itu mengenai operasi hitung campuran. Jadi kita nanti belajarnya mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian gitu. Itu terus operasi hitung campurannya adalah itu nanti pembagian, pengurangan, dan perkalian itu dalam satu bentuk soal gitu. Dan juga ada soal ceritanya juga, soal cerita untuk hari-hari, semisal ibu membeli sesuatu di pasar berapa, misalnya 10 butir telur, lalu ibu menggoreng 3 butir telur, lah itu nanti sisanya berapa, lalu ayah membeli lagi 4 dari pasar, nanti
dijumlahkan nanti. Nanti hasilnya berapa itu yang namanya yang dinamakannya operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi itu nanti metode yang akan diajarkan Iya. sama Kak Indah ya. Iya. Kak Indah gimana, siap untuk belajar Siap. hari ini? Siap. Semangat ya. Ya. Oke. Semangat, Mbak. Nanti perkenalan dong, kenalin sama teman-teman di luar sana, nama saya Indah gitu. Nanti kenalin Iya. kelas ini, nanti bisa diperkenalin dan silahkan langsung Bu Ajeng untuk proses belajarnya. Oke, Mbak Indah. Hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai operasi hitung campuran bilangan asli ya, di mana operasi hitung campuran bilangan asli nanti penjumlahan, pembagian, dan pengurangan itu dalam bentuk satu soal. Terus, bagaimana yang disebut dengan jumlahan bilangan asli? Bilangan asli itu yaitu dari angka 1 sampai tak terhingga ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai seterusnya itu yang namanya bilangan asli ya. Oke, sekarang Ibu ingin menjelaskan mengenai sifat-sifat hitung campuran ya. Sifat hitung campuran itu apabila di dalam satu soal itu ada penjumlahan dan pengurangan itu sifatnya itu sama kuat ya. Lalu apabila ada satu soal ada pembagian dan perkalian itu juga sama kuat. Nah, yang menjadi persoalannya apabila dalam satu soal ada perkalian dan pengurangan itu kuatan mana? Yo. Ya, itu kalau pembagian sama perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan ya, itu ya. Itu sifatnya dulu, berarti Mbak Indah harus mengenali sifatnya dulu ya. Jadi pengalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Lalu dalam satu soal Ibu ada semisal 6 ditambah 2 lalu jadinya kan 8, lalu dibagi 2. Nah, itu mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan itu harus pembagian dulu ya. Nah, habis itu nanti penjumlahannya dulu gitu ya. Jadi harus ada step-stepnya ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya, sifat selanjutnya. Kalau dalam satu soal itu Mbak Indah menemukan soal yang di dalam kurung. Nah, itu sifatnya harus dikerjakan dahulu ya. Itu juga sifat-sifat juga. Oke, sekarang mau langsung aja Mbak Indah ya. Ibu mau memberikan soal pada Mbak Indah. Karena materi kemarin juga Mbak Indah sudah belajar, ini mengulangi saja ya. Oke, Ibu punya alat ajar nih. Nah, ini ibaratkannya coklat ya. Nggak apa-apa, ini ibaratkan coklat. Ada Ibu memiliki 15 coklat nih. Oke, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu 15 ya. Lalu Ibu membagikan kepada 3 anak. Nah, untuk 3 anak Ibu memiliki alat untuk sebagai pengganti anaknya. Oke. Nah, 3 alatnya. Nah, tadi 15 dibagi 3 anak. Ya, berarti gimana caranya? Nah, 15 dibagi 3. Oke, Indah masukkan dulu. Nah, masukkan satu-satu. Kalau pembagian itu harus habis. Ya. 1, ini. Nah, lalu satu lagi. Lagi. Lagi sampai habis. Yang namanya pembagian itu adalah bilangan yang habis dibagi bilangan tersebut. Oke, sudah habis? Nah, sekarang satu orang berapa dapatnya coklatnya? Dihitung coba. Dihitung, Mbak. 2, 3, 4, 4, 5. 5. Ya, satunya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya lagi.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti satu anak mendapatkan 5 Coklat. Oke, sudah habis. Lalu yang gini, ibu mempunyai, ibaratkan ya, ada seorang pedagang. Oke, seorang pedagang itu membeli 10 kambing. Oke, 10 kambing. Oke, kita cari dulu 10. Kita hitung 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, kita singkirkan dulu. Lalu ya Mbak Indah, ada orang membeli kambing itu 3. Berarti itu diapain kalau membeli? Oke, dikurangi Mbak Indah 3. 3, taruh sini. Oke, kita singkirkan dulu. Lalu Pak Tani tadi membeli lagi 5. Berarti diapain kalau beli? Ditambah. Oke, coba Indah ditambahkan 5. Masuk ke sini. Oke, berarti sekarang dijumlahkan. Berapa jumlah seluruh kambing yang dimiliki pedagang itu? Oke, coba Mbak Indah dijumlah, masukkan ke sini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, berarti berapa? 12. 12 kan? Kambing. Oke, itu yang namanya operasi hitung campuran dalam kegiatan sehari-hari. Oke, lagi nih Mbak Indah. Ibu nih punya mangga. Nah, ibaratkan ibu punya mangga. Mangganya 15. Atau enggak, ganti wes saja, jangan 15 ya, 20. Dibagikan ke tetangga. Ya, dibagikan ke tetangga itu 5. Ya, oke, kita cari dulu. Kita tarik dulu, pakai ini lagi. Tadi 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 20. Ini 20 mangga. Kita ibaratkan ya. Lalu dibagikan ke tetangga 5. Oke, diapain Mbak? Dikurangi. Bagus, dikurangi. Coba dikurangi 5. 4, 5. Oke, sisanya berapa? Kita hitung. 1. Hitung Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Oke, ini belum selesai. Nah, berarti kan sisanya 15 nih, ya. Lalu dibagikan sama 3 atau 5 orang. Nah, itu diapain? Dibagikan. Sudah jelas dibagikan. Berarti diapakan? Dibagi. Berarti dibagi berapa anak tadi? 5. 5. Berarti dapatnya berapa? Jadi tadi bilangnya pembagian itu harus habis dibagi bilangan tersebut. Berarti kalau 15 dibagi 5, itu berarti 15 ya harus dibagi 5. Tidak boleh ada sisanya. Oke, kita dibagi. Sekarang kita bagi. Berarti berapa anak tadi? 5 kan? Nah, berarti ada sekarang ini dikelompokkan. Berarti dibagi 5 ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lagi sampai habis. 5 loh Mbak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 lagi. 2, 3, 4, 5. Lagi sampai habis. 2, 3, 4, 5. Sudah. Ini berapa ya? Berarti berapa?
5 anak tadi dapatnya mangga berapa? Dapatnya mangga 5. 15 dibagi 5, dapatnya ini loh. 1, 2, 3. Berarti satu anak mendapatkan 3 mangga. Satu anak lagi mendapatkan 3 Enggak. Nah, satu lagi 3, satu lagi 3, satu lagi 3. Sudah paham belum? Oke. Besok lagi, kalau sudah mengerti, berarti Indah sudah tahu nih caranya menghitung. Nanti kalau Indah pergi ke pasar, nanti Indah bisa menghitung sendiri. Bagaimana caranya? Oh, Mbak Indah disuruh beli nih di pasar, beli telur apa-apa, Indah bisa menghitung sendiri, gitu ya. Oke, hari ini sudah cukup. Nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya supaya kita fun gitu, secara fun. Jadi Mbak Indah tidak bosan belajar. Oke, sudah Mbak Indah selama ini kan di rumah nih, bosan nggak sih? Bosan. Kangen sekolah? Iya, kangen. Oke. Gimana Indah? Udah ngerti yang diajarin sama Bu Ajeng? Udah. Kalau boleh tahu, Bu Ajeng ini ini kelas siswa berapa ya? Kelas 12. Kelas 12. Ketunaan Kereta. Tunagrahita gitu. Kangen nggak untuk belajar di sekolahan? Kangen sama teman-teman apa kangen sama siapa? Kangen sama guru. Oh, kangen sama bu guru. Kangen sama guru sama teman-temannya. Iya, Bu Ajeng kalau kita boleh tahu, tadi kan di sesi pertama sudah dijelaskan ya, itu proses pembagian juga, berhitung juga. Nah, sejauh ini apa yang disampaikan diterima dengan baik? Iya, alhamdulillahnya sejauh ini sudah diterima dengan baik. Cuman kan saya ini gini loh Bu, kita itu sebagai guru memang wajib untuk mengajarkan siswa ya. Nah, kalau pandemi ini kan kita kan susah. Nah, dari programnya pemerintah juga ada home visit. Nah, kemarin saya memiliki 15 siswa. Nah, itu kemarin saya sudah home visit 3. Yeah. Nah, itu rasanya itu beda. Apabila kita itu, misalnya saya punya video tutorial, saya share, itu kan belum tentu anaknya mengerti ya. Ya, kita harus pendekatan seperti ini. Itu lebih enak. Gitu. Makanya dari kemarin itu sudah diperlakukannya home visit, dan ini masih berlanjut lagi. Ini belum saya kunjungi lagi, jadi satu persatu gitu. Jadi nggak satu itu kelompok, enggak, tapi saya datang ke rumahnya secara personal. Betul, secara personal satu persatu. Nanti gantian nih, hari ini siapa gitu. Jadinya memang lebih efektif seperti itu. Bergilir gitu ya. Interaksi sama siswanya juga lebih kerasa gitu ya Bu Ajeng. Betul, beda gitu. Apalagi kan ada yang siswanya yang kalau diajari orang tua itu nggak mau gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang maunya sama gurunya gitu. Jadi kitanya itu pendekatannya itu harus, kadang orang tua siswa kan bilang, Bu ini nggak mau belajar gini. Oh berarti solusinya bagaimana? Ya solusinya saya harus datang gitu. Solusinya kita sebagai guru harus datang ke secara home visit lah, menengok lah. Kita guru-guru juga kangen sama anak-anak gitu ya. Selama pandemi ini juga kami juga bingung. Kita gini caranya ya, ngajari pakai gini, metode gini. Terus juga semaksimal mungkin yang bikin video yang kreatif lah. Tapi memang lebih enak emang tatap muka gitu. Biar baik kan. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, suara kreativitas, tatanan kehidupan baru, sahabat kreatif. Dan masih bersama Fitra Julia di sini, dan juga bersama dengan Bu Ajeng Dewayanti SPD SMA LB Semarang, dan juga ada Seruni Indah Lestari kelas C12-2. Nah, dan sahabat kreatif, kalau kamu pengen lihat secara langsung siaran kita dan mendengarkannya, bisa mendengarkan melalui RRI Play, download di Play Store, atau juga bisa streaming di rri.co.id. Atas nama Kepala SLB Negeri Semarang, saya sungguh sangat mengapresiasi dengan baik program guru keliling dari RRI
yang insya Allah ini juga akan disiarkan lewat RRI Net, di mana kegiatan guru keliling khususnya untuk ABK sungguh sangat bermanfaat, tepat sekali, karena hal yang sangat pasti kita ketahui saat pandemi ini ABK adalah keluarga komunitas yang sangat rentan sekali dibanding dengan saudara-saudara yang normal, karena satu, SLB itu pasti meliputi dari jenjang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, sehingga dari sisi umur mereka ada anak-anak yang bahkan balita di kelas TK itu. Kemudian dari sisi ketunaan pasti anak-anak juga sangat rentan, karena di sana ada derajat ketunaan, ada pendampingan dan sebagainya, sehingga akan sangat indah sekali kegiatan guru keliling ini, sehingga anak-anak ini benar-benar didatangi, dijemput, sehingga mereka akan menjauhkan dari bahaya maupun kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatannya. Jadi mereka tidak akan datang, mereka dijemput dengan kegiatan guru keliling. Terima kasih RRI. Halo, nama saya Edo. Aku bersekolah di SLB Negeri Semarang. Aku senang guruku datang berkunjung ke rumah. Aku diajari pelajaran bahasa Indonesia, menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Semoga besok Pak Guru bisa datang lagi ya. Selain bahasa Indonesia, aku diajari juga pelajaran PKN tentang profesi pekerjaan yang mulia. Aku jadi tahu dokter ternyata pekerjaan yang mulia karena menyembuhkan orang sakit. Aku juga jadi tahu ternyata ada dokter yang mengobati hewan yang sakit, namanya dokter hewan. Halo, nama saya Indra. Aku sekolah di SLB Negeri Semarang. Saya kelas 11 C1. Waktu belajar di rumah guruku. Datang berkunjung di rumah. Guru saya menemani saya belajar matematika. Pelajarannya tentang perkalian. Aku jadi tahu caranya mengerjakan soal perkalian. Saya suka karena saya biasanya belajar sendiri. Selain matematika, saya diajari bahasa IPS tentang sumber daya alam dan cara menghematnya supaya tidak cepat habis. Kata Pak Guru, saya harus banyak membaca supaya saya tahu lebih banyak hal. Oke, makasih. Sahabat kreatif, masih bersama Fitra Julia juga, dan ada Bu Ajeng juga, ada Kak Indah juga nih. Kalau tadi kita udah belajar matematika, sekarang kita mau belajar apa nih? Ada kertas warna-warni. Iya. Pasti udah tahu kan kita mau belajar apa? Yap, mau belajar. Semangat, masih semangat? Sih. Masih dong. Nanti kita ini belajar apa sesi kedua nih, Bu Oke, Ajeng? kita hari ini belajar seni budaya. Kita nanti akan membuat kupu-kupu dari kertas. Oke, membuat kupu-kupu dari kertas. Udah siap bikin kupu-kupu yang cantik kayak Indah nih. Boleh langsung aja, Bu. Iya. Ajeng. Oke, kita belajar ya, Mbak Indah. Sekarang Mbak Indah mau warna apa? Sukanya? Ada biru, ada pink, ada merah. Suka warna apa? Biru? Bentar. Suka warna apa, Mbak Indah? Oke, Mbak Indah biru, Ibu warna pink, oke? Lalu kita coba belajar membuat kupu-kupu. Oke, ikutin Ibu ya. Kita ini tekuk gini. Ya. Jadi 2 dulu, oke? Horizontal.
lalu dibuka lagi. Siap. Lalu ini tekuk gini ya. Nah, ini kan sudah gini, lalu tidurkan gini, terus tekuk lagi. Tidurkan, sip, tekuk, 2 lagi. Nah, gitu, pinter. Sudah selesai, kita buka lagi. Nah, sekarang kita bentuk segitiga. Nah, kita gini kan. Oke. Berarti posisinya Mbak Indah ini tadi segi 4, lalu gini, dibalik. Nah, oke. Kita lipat menjadi segitiga. Oke. Kita lipat. Kita buka lagi. Satu lagi sisi satunya. Oke, ini dilipat lagi segitiga lagi. Berarti 4 sisi ditekuk menjadi segitiga ya. Sudah selesai. Oke, sekarang kita tekuk menjadi segitiga. Ini ya, caranya gini Mbak Indah. Ini, nah, ditekuk gini. Bisa enggak? Ini ya. Nah, itu terus ini ditekuk gini. Di ujung ini tekuk. Ujung ketemu ujung. Ya. Lalu ini ujung ketemu ujung lagi, ini ditekuk. Ini Ibu ujung ketemu ujung. Lalu ini ujung ketemu ujung lagi. Sudah sama saya Ibu segitiga. Sip. Lalu kita bagi 2, tekuk bagi 2. Lipat bagi 2. Siap, dilipat. Sudah? Oke. Ini kan ada yang kebuka nih, Mbak Indah. Ya, ada yang ketutup. Kita potong menjadi setengah lingkaran. Nah, oke. Menjadi setengah lingkaran. Coba Mbak Indah. Nah, digunting sebagai setengah lingkaran gitu. Nih. Nah, bagus. Sip. Diratakan ya sama Ibu ya. Udah? Buka. Dibuka. Nah, oke, sudah dibuka. Kita lipat di meja, taruh meja, Mbak. Nah, sudah dibuka. Oke, gini ya. Sama kayak Ibu. Lipat ini seperti ini ke atas. Oke, satu lagi dilipat. Ini ya, satu dilipat ini ke atas, satunya lagi dilipat ke atas. Oke, sudah selesai. Siap. Kita balik. Ini kan sudah ya lipatannya, sini sudah dilipat ke atas, kita balik gini. Sip. Nah, ini lalu yang ini kita ke atas, ini tekuk ke atas. Nah, supaya ini ini ya? Iya, ditekuk. Ini yang segitiganya ini harus melalui ini, harus melewati ini ya. Oke. Panjangnya melewati itu. Oke, sudah lewati ini. Siap. Sama kayak Ibu nih, lewati ini ya. Udah gini ya. Ini Mbak. Ini yang ujungnya ini segitiga, kamu lipat ke depan. Siap. Oke. Sudah, ini sudah menjadi nih, jadi, tapi belum sempurna. Lalu kamu lipat ke atas. Ini kan ini sudah jadi nih, sudah jadi. Lalu lipat ke atas gini. Nah, ini yang ditekuk sini depannya. Sudah jadi. Oke, sudah jadi. Nah, ini Mbak Indah udah sebelum? Sudah ya. Oke, ini dilipat ke atas. Dah, ini udah jadi. Berarti 2 kupu-kupu. Oke, nanti Mbak Indah bisa bikin lagi nanti warna merah,
warna hijau sama warna kuning ya, supaya banyak. Nanti kalau sudah masuk di kelas, nanti kita buat rame-rame sama teman-teman yang lain. Biar apa? Nanti di papan tulis ditempel di pojok-pojok ya. Papan tulis, terus kan ada itu jadwal untuk piket. Itu nanti kamu tempel di situ sama teman-teman kreasi sama teman-teman. Terus nanti kita buat bikin apa lagi, bangun kertas juga bisa ya. Oke, sudah selesai untuk buat kupu-kupu dari kertas lipat. Belajar seni budaya di sesi 2 ini gimana Kak Indah? Seneng nggak? Bikin kupu-kupunya Seru. seneng nggak? Warnanya tadi warna biru sama pink, warna kesukaan aku warna cewek. Iya. Ini kalau seni budaya ini belajarnya juga prakarya gini, Bu Ajeng. Iya, seni budaya itu ada prakarya buat ini, terus bikin apa namanya plastisin itu, ya itu nanti kita dibentuk apa gitu, apa hewan atau bunga. Nah itu nanti kita kreasikan sama anak-anak itu. Enggak, nanti berarti itu nanti kita bikin supaya anak-anak itu menjadi apa, imajinasinya ada. Nah itu pasti ada yang bagus, ada yang enggak, tapi tidak apa-apa. Itu melatih anak-anak untuk membuat karyanya sendiri, supaya gimana sih kita bikin kupu-kupu, walaupun ada yang misalnya kita motongnya enggak bagus, enggak apa-apa, kita Ya, menghargai simetris tidak simetris. Tapi yang kita nilai adalah perjuangan atau dia itu semangatnya untuk bikin. Nah, itu Motoriknya juga iya, motoriknya juga diasah. Nah, soalnya gimana nanti kayak kita itu pakai itu plastisin itu nanti ada bagaimana cara menekan, bagaimana cara menekan claynya itu biar itu padat, gimana membentuknya, itu juga motoriknya itu juga ada gitu di situ. Jadi kita semuanya ada kreasi untuk imajinasi, ada motoriknya, ada funnya, ada semuanya campur gitu. Itu jadi semisal ada pelajaran yang kayak tadi pusing tadi matematika ya, ada yang menyenangkan gitu, selang-seling gitu. Ada juga seni budaya nanti ada menyanyi gitu ya, ada menyanyi juga ada, gitu. Mengenal lagu-lagu juga ada. Paling favorit apa nih Kak Indah? Pelajaran apa? Di kelas. Sukanya apa? Sukanya apa? Matematika. Matematika. Paling jago. Kalau dalam satu kelas ada berapa siswa, Bu Ajeng? Satu kelas itu maksimal itu adalah 7 sampai 8. 7 sampai 8 siswa. Satu guru mengampu 7 sampai 8. Oke. Gitu. Jadi memang ini kan kalau mengajari anak yang maksudnya yang kebutuhan khusus itu memang harus ekstra. Konsentrasinya kita itu harus ekstra gitu. Jadi dimaksimalkan 7 sampai 8. 7 sampai 8. Iya, tidak bisa kayak sekolah normal itu lebih dari 10 gitu. Bisa. Ada teman dekat nggak di kelas? Ada ya? Deket. Banyak ya. CS-nya siapa? CS-nya CS. Teman dekat. Sahabatnya siapa? Yang pengen banget ditemuin. Kan ini jarang banget ketemu kan? Karena di rumah terus gitu kan, kangen di sekolah. Selain kangen sama bu guru gitu, sama pelajarannya, temen yang paling Suka apa? enak banget, Siapa diajak gitu? bercanda, diajak belajar bareng gitu. Siapa? Putra. Jadi penasaran sama Putra. Oke, bicara tentang metode yang 1 hari ini, Bu Ajeng ini gimana nih Kak Indah nerimanya selama dari awal sampai akhir tadi? Selama dari awal sampai akhir, Mbak Indah ini konsentrasi ya, memperhatikan ya. Juga dengan metode itu fungsinya adalah mempermudah anak. Sebenarnya alat peraga itu untuk mempermudah anak gitu. Jadi semoga bisalah jadi anaknya bisa memperhatikan, bisa menerapkan di kemudian hari. Itu penting sih. Sebenarnya fungsinya seperti itu.
Oke. Kalau Bu Guru datang ke rumah Kak Indah gitu, semangat nggak kalau ada Bu Guru visit, keliling gitu? Semangat. Semangat. Banyak yang minta. Banyak yang minta justru. Justru. Request gitu. Iya, request. Misal ada yang saya kan kemarin baru mengunjungi 3 anak nih. Iya. Kan otomatis ada yang dengar gitu kan. Mungkin aku barusan dikunjungi Bu Ajeng nih gitu ya. Pasti kan ada yang ngirim, Bu saya kok enggak gitu. Nanti gantian gitu. Jadi gitu. Mereka pada semangat kalau ada gurunya gitu yang mau visit. Nah kan sudah lama ya, kita nggak belajar bareng di kelas gitu. Jadinya mereka semangat sekali kalau gurunya malah minta. Tapi ini belum. Oke. Baik, Bu Ajeng, kalau kita boleh tahu dengan program guru keliling, guru visit nih harapannya seperti apa? Oke, harapannya sih kalau ini bagus, terutama untuk bagi guru. Terus harapannya semoga ini langgeng ya, maksudnya ke sekolah-sekolah dan tidak bosan untuk menyampaikan ke masyarakat luas ini loh selama pandemi ini bahwa kami guru-guru itu juga semangat nih gitu untuk mengajar anak-anak gitu. Harapannya semoga ini bisa menjadi lebih baik lagi dalam kita menyampaikan materi gitu, walaupun tidak bisa di kelas gitu. Itu sih harapannya lebih semangat ya, meskipun di rumah aja belajarnya. Iya. Terima kasih Bu Ajeng, terima kasih Kak Indah waktunya, dan next kita bisa ketemu lagi ya, belajar bareng lagi. Aku ngikutin juga proses belajarnya seperti apa. Terima kasih Bu Ajeng. Iya, terima kasih. Semangat ya. 95,3 FM Pro 2 RRI Suara Kreativitas Tatanan Kehidupan Baru. Demikian tadi sahabat kreatif ya untuk belajar guru keliling edisi hari ini bersama saya Fitra Julia dan juga ada Bu Ajeng Dewayanti SPD, guru SMA LB Semarang, dan juga ada Kak Seruni Indah Lestari kelas C12 2 Tunagrahita, dan terima kasih untuk waktunya dan udah mengajak kita secara langsung proses belajar mengajar hari ini. Dan sahabat kreatif, next kita jumpa lagi di hari yang sama setiap hari Rabu, dan Fitra pamit selalu jadikan generasi muda sebagai headline and say no to drugs. Bye bye. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI
di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru